Kemana sama dia, Pak? Ikan ras. Nah, Siapa ngapak itu uang donasi dah? Hah? ikan ras. Siapa ngaso waktu ngajar begitu dah? Nasa itu ngapak. Iya, Mana? Mana pakai main apa itu, judul atau? Pelan-pelan. Jawab. Mana jawab? Jawab. Berapa? 200 lebih ya. 300 sudah pakai kan? Iya, mana jawab. Siapa bilang anak saya siapa ngapak itu uang donasi? Jalan. Woi, bro. Jawab, Pak. Mana bilang anak saya Pak Natasha, siapa kamu itu? Hah? Anak rumah itu dia meninggal karena siapa? Jawab tuh, Pak. Nggak ada saya minum obat atau meninggal sakit? Atau nggak ada bagai ini? Nggak ada bagai tuh kan? Sampai tuh Acang meninggal kan? Tunggu, tak tahu nggak? Iya, nggak ada kan? Mana tuh ini? Aku sampai Kamboja, ternyata di Kamboja bebat orang Indo, sumpah bebat tempat makanan Indo. Sampai gue bingung ini tuh di Kamboja apa di Indo? Karena beneran kayak udah orangnya ngomong bahasa Indonesia semuanya gitu loh, gak ngomong bahasa Inggris. Nah itu ada mie Aceh juga tuh, ada mie Aceh. Nah ini ada warung di Kelontong juga tuh. Nah ini ada Padang Nusantara tuh. Ini ada tukang cukur Batavia pasti dari Jakarta. Ada bakso Kenangan, warung Indomie tuh, celele. Ada kedai Ogut tuh, bakso mercon tuh, ada lagi Indo Resto, masakan Padang. Ini ada lagi kedai Oneng, Padang Nusantara, Puja Sera tuh, lihat banget anjir. Ada Kapten Laundry Pelakor, ada soto tangkar janda ya kan. Mau ibadah dulu atau apa? Iya mau berdoa. Coba. Ini namanya Nidang Betul Natasha yang sudah meninggal di Kamboja. Kota Mengganak yang viral itu. Oke, ini jenazah Natasha baru tiba di Kota Manado. Ini akan dibawa ke rumah duka yang ada di Tikala. Pak, ikut. Yo guys, nah kita lanjut ke segmennya apa guys? Segmennya Kamboja. Ini ada Jovan, pacar Natasha, pelaku penggelapan dana donasi menyerahkan diri pemulangan jenazah Natasha dari Kamboja guys. Waduh, akhirnya ya Jovan pacar ini mengaku menyerahkan diri maksudnya guys ya. Nah kita lihat beritanya ya, korban Kamboja. Kita lihat orang seperti apa. Kamboja. Iya. Yang 200 juta itu? Iya. Jangan foto bareng gua kan. Jangan foto. DP itu Kamboja siapa? Yang meninggal. Iya, yang DP itu yang meninggal. Iya, Kita lihat wajahnya nggak ini ya. Kenapa nggak dari depan? Kelihatan wajah depan. Cuma begini. Akhirnya si Jovan, pacarnya almarhumah Natasha yang meninggal di Kamboja, yang saat ini diurusin habis-habisan sama Miss Yuni, menyerahkan diri ke Polda Sulawesi Utara. Gimana? Jantung nggak aman kan dari kemarin-kemarin karena kasusnya udah viral kemana-mana. Ini pesan aja buat Bapak Kepolisian Sulawesi Utara, kalau bisa jangan dipenjerong aja dia, jangan dihukum aja dia, enak aja. Kalau bisa uang kemarin, uang donasi itu ditelusuri Pak, dia kasih kemana-mana aja. Nah kalau ada keluarganya dikasih, proses keluarganya, ada pacar barunya dikasih, proses pacar barunya, kayak gitu, biar adil buat almarhumah, biar adil juga untuk para donatur-donatur yang sudah menyumbangkan uangnya dengan bertujuan kepulangan almarhumah jenazah, tetapi difoya-foya, dibawa kabur, dan entah kemana. Harus ditelusuri Pak, ya harus ditelusuri, uangnya lari kemana. Benar. Yang menerima usut juga, tangkap kalau perlu, suruh ganti uangnya. Tentunya di media sosial kalian semua sudah melihat bahwa si Jovan, laki-laki pemakan uang donasi, sudah menyerahkan diri, yaitu mungkin setelah tadi setelah nonton live-nya Miss Yuni mungkin ya, karena Miss Yuni bilang nanti dia drama-drama nangis-nangis datang ke tempatnya Natasha. Oke, jadi dia ada dua pilihan. Pertama, apakah dia akan datang ke rumah Natasha atau datang ke kantor polisi. Akhirnya dia memilih ke kantor polisi.
saya tidak berani mengatakan apapun tentang dia karena saya pernah dikatakan orang yang berdrama, bahkan saya mencari uang dari ngonten jenazah. Iya, saya memang dapat uang dari ngonten jenazahnya Natasha untuk beli petinya dia. Itu memang saya akui, saya jadi tidak, itu bukan fitnah, itu benar sekali, bahkan bisa dikatakan 100%. Jadi Jovan memilih untuk menyerahkan diri karena enak menyerahkan diri kan, uangnya gak usah dikembaliin, iya kan? Uangnya donatur kan gak usah dibalikin, udah ngaku aja di polisi, ya Pak saya yang salah, saya sudah ngambil uang jenazah, selesai urusannya. Ya itu adalah orang yang bijak, karena yang membiayai hidupnya mungkin selama ini adalah Natasha. Jadi Natasha meninggal dunia, uangnya bisa buat foya-foya sebentar saja. Habis itu Natasha pulang, dia ikut pulang. Ya itu memang taktiknya. Laki-laki tidak akan bercerita tahu-tahu makan uang jenazah. Itu kan banyak tuh yang membuat status laki-laki tidak bercerita. Oh sini laki-laki tidak bercerita tahu-tahu memakan uang jenazah. Ini banyak ya terjadi pergulatan, pertengkaran, perengkel-engkelan pada teman-teman yang lain gara-gara merasa bahwa terfitnah lah, difitnah. Tapi buat tantenya Jovan sudah melihat kan, walaupun kalian memfitnah KBRI sudah mengambil uang jenazah Natasha, pada kenyataannya itu tidak terjadi pada KBRI, dan KBRI membuktikan bahwa yang melakukan proses-prosesnya adalah KBRI, dan KBRI tidak tahu menahu tentang keuangan jenazah Natasha. Jadi kalian bisa lihat aksinya si Jovan ini, waktu pegang uang dan waktu melaporkan diri itu beda banget ya. Tampangnya peteng-teng itu jadi hilang gitu loh. Maksud saya adalah waktu dia buat status buat saya, terus tantenya buat status buat saya, itu kayaknya wow, garang banget, takut gitu loh, dikit-dikit mau nuntut saya, Ternyata setelah jenazah Natasha dinyatakan bisa dipulangkan, dia takut nih, di Kamboja dia takut. Akhirnya sama teman-teman, menurut pengakuan teman-teman Manadose, dibelikan tiket dari mereka terus dipulangkan oleh mereka. Jadi saya sempat berbicara dengan orang-orang Manadose ya, oke ya, terima kasih ya, oke. Akhirnya terbongkarlah semua cerita itu. Saya sempat menuduh mereka terlibat di dalamnya, tapi saya bersyukur ternyata mereka sama sekali tidak terlibat dalam makan uang jenazah. Jadi Manadose, terima kasih sekali informasinya, dan memang saya dari awal yakin kalian tidak terlibat gitu loh. Cuman waktu kalian itu marah-marah sama si Mercy, saya lihat screenshotan kalian, ya jelas saya terpancing emosi untuk marah balik sama kalian, maaf ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dramanya Jovan sudah berakhir ya teman-teman. Saya tidak berharap ada Jovan berikutnya ya. Jadi saya tidak ingin ada Jovan berikutnya ya teman-teman ya. Karena gini lah, hidup ini simpel. Siapa sih manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan? Kita itu sama-sama pendosa, cuman cara kita berbeda. Belum tentu Miss Yuni itu bersih, kalian puji-puji Miss Yuni benar-benar sebagus yang kalian katakan, enggak juga. Kenapa? Orang kalau dipuji itu seolah-olah melenting lebih tinggi, enggak. Karena kalian tidak tahu dosa-dosa saya sedang ditutupin oleh Tuhan. Tapi saat kalian sadar dengan kesalahan kalian, meminta maaf lah. Bukan malah membuat drama petentang-petenteng kesana kesini. Enggak banget, enggak gitu konsepnya. Salah akuin aja, manusia itu tempatnya salah dan dosa. Tapi kalau kamu semakin petentang-petenteng, orang akan gili lihat kamu. Sekarang giliran ke kantor polisi, kenapa ditutupin? Kenapa nggak gaya waktu ngitung uang itu? Benar nggak sih? Jadi cerita dan akhir sebuah cerita itu ya sudah berlalu ya teman-teman ya. Jadi biarkan saja dengan ceritanya masing-masing. Nah itu guys, informasi dari Jovan ya, yang memakan uang donasi. Ya enak juga ya, nggak perlu yang namanya mengembalikan uang ya, tinggal masuk penjara paling berapa tahun gitu kan, terus keluar, jadi nggak ada beban untuk mengganti kan, itu kan ratusan juta gitu ya. Udah gitu masuk penjara paling makan enak, makan gratis gitu ya, ya paling enak juga gitu guys ya. Menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Apakah kalian masih mau ke Kamboja? Dan kalian dengan adanya tragedi seperti ini, berarti apa? Harus berhati-hati, walaupun ini contoh ya, contoh buruk ya, walaupun dia adalah pacar ya, ya kayak si Natasha kan itu adalah korban dan Jovan adalah pacarnya ya. Karena Natasha ini terlalu percaya dengan nama pacarnya yaitu si Jovan, ya akhirnya seperti ini gitu guys ya. Ini jadi pelajaran kita semua. Jadi ya guys ya, nggak hanya ini sih, ada juga beberapa korban yang ditawarin ke Kamboja itu dari teman saudaranya sendiri gitu guys, atau tetangganya sendiri, itu banyak juga gitu. Makanya ya kita harus berhati-hati ya kalau mencari pekerjaan gitu ya, harus tahu seluk-beluknya perusahaan seperti apa, cari juga pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang pernah kerja di perusahaan itu atau agen-agensi yang kalian
yang mau memberangkatkan, maksudnya yang mau memberangkatkan kalian ke Kamboja. Jadi ke Kamboja, misalnya ke mana gitu, misalnya ke Thailand atau ke Taiwan gitu kan, ke Hong Kong, siapa tahu gitu ya. Awalnya ditawarinnya ke sana, tiba-tiba diterbanginya ke Kamboja. Ada juga yang seperti itu guys. Jadi buat kalian ya berhati-hatilah gitu ya. Sekian dulu guys videonya. Terima kasih sudah hadir dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.